Potensi bencana sesar Lembang, Kota Bandung, Jawa Barat harus diantisipasi. Kalau terakhir gempanya 1.500 tahun yang lalu, periode ulangnya 500 tahun, berarti kita udah masuk dong periodenya. Artinya, ini sebenarnya udah masuk critical time kita nih. Observatorium Sesar Lembang pantau aktivitas pergeseran tanah secara real time. Jadi alat GPS ini dia bisa mengukur seperti apa pergerakan sebelum gempa, pada saat gempa, dan nanti setelah gempanya. Edukasi potensi mitigasi bencana Sesar Lembang, tingkatkan kewaspadaan masyarakat. Indonesia itu kan memang lahannya bencana ya, entah itu Gunung Merapi, untesan, gempa. Yang penting bahwa masyarakat itu bisa teredukasi dengan benar. Selengkapnya di Brin Daily News bersama saya Loviana Suseno. Sesar Lembang, Kota Bandung memanjang hingga sekitar 29 km dari Gunung Batu Lembang hingga Padalarang. Menurut data BMKG Bandung, ada potensi pelepasan energi periodik sesar Lembang per 500 tahun sekali. Studi tentang kejadian gempa di masa lalu atau paleoseismologi menyebut, sesar Lembang terakhir melepaskan energi besar 1.500 tahun lalu. Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi, BRIN Nuraini Rahma Hanifa mengatakan, potensi gempa sesar Lembang harus bisa diantisipasi dengan berbagai langkah mitigasi risiko bencana, sehingga lebih banyak jiwa yang bisa diselamatkan. Rahma menegaskan bahwa kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sangat dibutuhkan agar masyarakat semakin siap untuk mitigasi bencana ke depannya. Kita bisa mengetahui bahwa sesar Lembang ini aktif dan periode ulangnya itu sekitar 500 tahunan. Nah, kalau terakhir gempanya 1.500 tahun yang lalu, periode ulangnya 500 tahun, berarti kita udah masuk dong periodenya. Artinya, ini sebenarnya udah masuk critical time kita nih, bisa terjadi kapan aja. Nah, kita udah dapat hasil terakhir yang kita publikasikan bersama tahun 2023. Itu pergerakan sesar Lembang ini ada pergerakan yang terkunci sebesar 4,7 mm per tahunnya. Itu artinya potensi gempanya itu bisa mencapai magnitudo sekitar 6,5 sampai magnitudo 7 potensi yang tersimpan di sini. Yang artinya itu berpotensi merusak bangunan, kemudian bisa menyebabkan longsor dan juga bisa menyebabkan beberapa bahaya lateral ya, seperti ada likuifaksi. Di Indonesia ini kita selalu yang paling banyak korban itu karena kerusakan bangunan, apalagi bangunan-bangunan di kita ini banyak yang kurang baik. Jadi dengan intensitas tersebut, kalau rumah kita masih kualitasnya belum baik, itu sangat bisa cepat rubuh pada saat kejadian goncangan seperti itu. Pergerakan sesar Lembang menyebabkan aktivitas kegempaan yang masif dengan potensi gempa berkekuatan 6,8 sampai 7 pada skala magnitudo. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan di Kabupaten Bandung Barat dengan perkiraan melintasi wilayah Ngamprah, Cisarua, Parongpong hingga Lembang yang tercatat memiliki penduduk lebih dari 500.000 jiwa. Sebagai langkah antisipasi BRIN melalui Pusat Riset Kebencanaan Geologi berupaya mengembangkan sistem monitoring gerakan tanah berkaitan dengan aktivitas sesar Lembang dengan pembangunan Observatorium Sesar Lembang. Lebih lanjut dikatakan Rahma, Observatorium Sesar Lembang berperan penting untuk mendukung riset dan inovasi mitigasi bencana kegempaan. Sebagai tahap awal, BRIN memasang seismometer di 4 titik, yakni di Taman Hutan Raya Juanda, Desa Cipada, Kompleks Perkantoran Kabupaten Bandung Barat, Ngamprah, dan kawasan Sains Teknologi BRIN Samaun Samadikun, Bandung. Kami memasang 3 alat untuk observatori sesar Lembang. Yang pertama adalah seismometer yang kita pasang di bunker, dan tujuannya adalah untuk memonitor, mencatat setiap detiknya seperti apa aktivitas kegempaan yang terjadi di sekitar sesar Lembang dan juga Jawa. Kemudian yang kedua adalah kita memasang alat GPS. Jadi alat GPS ini dia bisa mengukur seperti apa pergerakan sebelum gempa,
pada saat gempa dan nanti setelah gempanya. Jadi, kemudian yang ketiga adalah akselerometer yang tujuannya adalah untuk mengukur percepatan goncangan dari gempa sehingga kita bisa mengetahui itu hubungannya langsung dengan intensitas yang kemudian kita rasakan. Harapannya kita bisa mengetahui pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan juga dari Pemda, tetapi juga untuk mengembangkan pengetahuan kita seperti apa aktivitas dan pergerakan secara spasiotemporal dari sesar lembang ini sehingga bisa memberikan dasar untuk bahan-bahan kebijakan dan bahan edukasi yang nantinya bisa disampaikan oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk upaya pengurangan risiko bencana dari sesar lembang. Pembangunan Observatorium Sesar Lembang bertujuan memberikan semua informasi tentang bahaya sesar lembang agar masyarakat paham hidup berdampingan dengan potensi bencana gempa dari sesar tersebut. Dikatakan peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Antonina Primartireni, kehadiran observatorium ini diharapkan dapat mewujudkan paradigma bahwa bencana tak hanya jadi ancaman, tapi juga nilai positif bagi upaya mitigasi, riset, dan wisata. Pembangunan observatorium sesar lembang bermanfaat guna meminimalisir kerugian yang dialami masyarakat dan membantu pemerintah memberi informasi perkiraan bencana gerakan tanah, longsor, atau gempa bumi melalui website dan dipantau secara real time. Untuk itu, edukasi publik harus dilakukan secara lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran akan potensi bencana. Indonesia itu kan memang lahannya bencana ya, entah itu Gunung Merapi, unsesan, gempa. Yang penting bahwa masyarakat itu bisa teredukasi dengan benar. Maksudnya apakah pada saat terjadi bencana apa yang harus dilakukan. Ada yang namanya desa tangga bencana, ada tim tangga bencana. Itu mereka sedang membangun itu di tiap-tiap wilayah. Dengan adanya banyak alam, gunung yang bagus, yang cantik ini, tapi juga ada bencana yang di situ. Tetapi apakah kita harus takut atau tidak, yang penting kita waspada. Dari BRIN membantu dengan alat monitoring, kemudian dari pihak PPPD, dari pihak pemerintah membantu bagaimana cara evakuasi yang baik dan benar. Titik-titik evakuasi yang ada sejauh apa seperti itu. Saya Loviana Suseno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.